Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat penasaran jika tidak mengetahui kelanjutan ceritanya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan juga share ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 263 bertepatan dengan bab ke 1244. Hal ini sangat membuat Gu Kui penasaran. Dia tahu bahwa pil pencernaan Kobayashi yang memiliki khasiat yang baik, penjualan yang baik, dan juga reputasi yang baik tersebut juga dikembangkan berdasarkan resep obat-obatan Tiongkok kuno. Terang saja itu sama seperti menjiplak hasil medis dari para leluhur Tiongkok. Namun dia juga harus mengakui bahwa pil pencernaan Kobayashi memang jauh lebih efektif dari jenis obat-obatan Tiongkok yang sama yang diproduksi oleh banyak perusahaan farmasi domestik. Karena itu dia juga tidak tahu seberapa kuat khasiat dari pil pencernaan Jiu Suan ini apabila dibandingkan dengan pil pencernaan Kobayashi. Namun dia sangat menyukai nama pil pencernaan Ji Suan. Arti dari Ji Suan sendiri adalah 9 langit, yang merupakan istilah yang berkembang dari mitos dan cerita Tiongkok kuno. Di zaman Tiongkok kuno, angka 9 adalah angka terbesar sehingga juga memiliki arti sebagai puncak. 9 langit ini mewakili keberadaan tertinggi. Jadi Gukui bertanya kepada manajernya, apakah mereka ada memberikan sampel? Ada. Manajer itu segera mengeluarkan sebungkus kecil pil pencernaan Jisuan dari amplop dokumen, mengirimkan dan menyerahkan kepadanya. Ki Guyi tercengang dan berkata, apa-apaan ini? Mereka hanya memberikan sebungkus kecil ini? Benar, manajer tersebut berkata dengan canggung. Di dalam amplop ini juga terdapat selembar kertas kecil. Apa isinya? Manajer tersebut berkata, di atas kertas tertulis, jika lambungmu terasa tidak enak, maka satu bungkus saja sudah cukup. Bagus atau tidaknya akan segera diketahui setelah dicoba. Ki Guyi seketika tercengang ketika dia mendengarnya dan kemudian berkata, orang ini bilang saja kalau mereka pelit, masih saja berkelit bahwa satu bungkus saja sudah cukup. Aku sama sekali tidak percaya. Bahkan pil pencernaan Kobayashi ini saja sudah ku konsumsi lebih dari belasan bungkus belakangan ini, dan mereka berani mengatakan hanya satu bungkus saja cukup. Sang manajer berkata dengan canggung, siapa yang tahu apa yang mereka rencanakan? Mungkin mereka hanya ingin bersikap megah. Gukuyi berkata dengan marah, aku masih tidak percaya dengan ini, aku harus mencobanya. Seberapa menakjubkan obat ini. Setelah berkata, dia pun segera bersiap untuk merobek bungkus kecil ini. Jangan Guyi, manajer itu buru-buru menghentikannya dan berkata, kita tidak tahu apa-apa tentang obat ini. Sekarang bagaimana jika ini adalah produk bodong? Bagaimana jika sampai kamu memakannya dan kamu malah semakin sakit atau bahkan menderita keracunan? Kikuyi bertanya kepadanya, apakah obat ini sudah memiliki izin? Coba kulihat. Manajer itu melihat informasi yang dikirimkan, kemudian mengangguk dan berkata, dikatakan dalam dokumen ini bahwa obat ini sudah memiliki izin, tetapi izin dari obat ini juga baru saja diterbitkan tidak lama. Kikuyi berkata, tidak peduli kapan izin tersebut dikeluarkan, selama ada izin obat ini pasti ada obat yang sudah sesuai dengan standar. Bahkan meski obat ini tidak memiliki pengaruh apapun, obat ini juga pasti bukan racun. Aku akan mencobanya. Sang manajer berkata, lebih baik jangan dicoba. Jika pil pencernaan Kobayashi dari Jepang saja tidak dapat menyembuhkan penyakitmu, apalagi dengan obat yang diproduksi oleh sebuah perusahaan farmasi kecil di kota Jinling ini. Sudah pasti khasiatnya akan lebih buruk. Kikuyi pun berkata dengan ekspresi yang serius di wajahnya. Dua-dua, aku harus mengkritikmu dalam hal ini. Mengapa kamu bisa begitu menyukai produk asing? Mengapa kamu berpikir bahwa perusahaan farmasi domestik tidak dapat dibandingkan dengan pil pencernaan Kobayashi produksi dari perusahaan Jepang? Manajernya Chen Doko pun berkata dengan cemberut, aku tidak mengagumi produk asing, aku hanya khawatir sesuatu terjadi padamu setelah kamu meminum obat ini. Gukui tertawa dan berkata, kalau begitu biarkan aku mencobanya sekarang. Jika terjadi sesuatu padaku, tolong bantu aku untuk menghubungi 120. Gukui membuka bungkusan yang hanya berisikan 1,3 gram bubuk pil pencernaan Juxin tersebut, dan tepat ketika bungkusan tersebut terbuka, seketika dia dapat mencium aroma obat yang sangat kuat dan pekat. Meskipun obat-obatan serupa seperti pil pencernaan Kobayashi dan pil pencernaan
Ota juga memiliki aroma obat yang relatif kuat. Gukuyi merasa bahwa kedua aroma dari obat tersebut jauh lebih tidak nyaman dibandingkan dengan pil pencernaan Jiu Suan. Cenduokon Cenduo Duo yang ada di sampingnya juga turut menghirup aromanya dan kemudian berkata dengan gugup, "Kui, obat ini mempunyai aroma yang sangat harum. Mereka tidak mungkin menambah bubuk wangi-wangian, bukan?" Gugui memberinya tatapan kosong. "Jangan omong kosong. Ini jelas merupakan aroma herbal asli yang membuktikan bahwa mereka menggunakan bahan-bahan yang terbaik." Setelah itu dia mengangkat kepalanya dan menuangkan bubuk tersebut ke dalam mulutnya. Dalam sekejap aroma yang menyegarkan dengan cepat menyebar di dalam mulutnya. Gugui dengan cepat mengangkat gelas air hangat untuk memasukkan bubuk tersebut ke dalam perutnya. Saat berikutnya, ia merasa perutnya menjadi hangat, terasa sama seperti ketika baru pulang setelah berjalan lama di luar di hari yang paling dingin, di musim dingin, dan langsung merendam kakinya yang dingin tersebut di air hangat. Terasa sangat nyaman. Dia pun tidak bisa menahan diri dan segera berseru, "Efek obat ini sungguh luar biasa. Perutku terasa jauh lebih nyaman." "Oh ya?" Chen Duo Duo bertanya terkejut. "Sebegitu ajaibkah? Mana yang lebih baik apabila dibandingkan dengan pil pencernaan Kobayashi?" Kikuyi berkata dengan tegas. "Tentu saja yang ini. Obat ini jauh lebih nyaman dibandingkan pil pencernaan Kobayashi. Astaga, arus hangat ini masih terasa di tubuhku dan masih terus mengalir di dalam perutku. Rasa ini sungguh luar biasa. Selama sebulan ini perutku tidak pernah merasa sesantai ini. Ini hampir seperti kembali normal. Aku telah mengkonsumsi begitu banyak pil pencernaan Kobayashi dan setiap pil meminumnya obat itu hanya dapat menghilangkan rasa sakit hingga batas tertentu saja, tetapi tidak pernah selengkap obat yang ini. Efek dari obat ini sungguh luar biasa." Sebagai manajer, Gukui Chen Duo tinggal bersamanya setiap hari dan tentu saja dia mengerti akan permasalahan perut Gukui selama sebulan ini, dan ia juga mengetahui beberapa banyak Gui berusaha dan kerja kerasnya untuk menyembuhkan gangguan perutnya. Tanpa diduga, yang benar-benar dapat membuat Gui lega adalah obat baru produksi dalam negeri yang sama sekali tidak terkenal. Gui pun tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Aku harus mengamati dan melihat beberapa lama khasiat dari obat ini dan dapat bertahan." Duo berkata, "Lalu apa yang kamu rencanakan sekarang? Pulang atau..." "Pulang," Gugin berkata. "Aku telah melakukan pemotretan selama berjam-jam. Aku sangat lelah dan ingin pulang untuk beristirahat." Duo mengangguk. "Baiklah, kalau begitu aku akan menghubungi supir untuk membawa mobil ke depan lift sekarang." Gugui memintanya untuk mengamasi barang-barangnya, turun menaiki mobil kembali ke kediamannya. Sepanjang perjalanan dia khawatir perutnya akan kambuh kembali, tetapi dia tidak menyangka bahwa perutnya telah kembali normal dan rasa sakit itu tidak datang kembali. Sesampainya di rumah, ia pun beristirahat sepanjang sore. Gangguan limpa dan lambungnya tidak lagi mempersulit dirinya. Hal ini membuat Gukui sangat gembira dan dirinya pun menjadi lega seutuhnya. Hingga malam sebelumnya tidur, gangguan limpa dan lambung Gukui tidak kambuh lagi. Beberapa waktu belakangan ini dia merasa sangat kesakitan setiap malam karena pada malam hari rasa tidak nyaman pada perutnya pasti datang lebih intens dan lebih sering. Jadi dia tidak mungkin dapat tidur dengan baik di malam hari. Biasanya dia akan terbangun dengan rasa sakit dalam 1 atau 2 jam dan kemudian ia akan meminum sebungkus pil pencernaan Kobayashi dan kemudian tertidur. Kemudian dia akan terbangun kembali setelah tidur selama 1 atau 2 jam dengan rasa sakit dan terus berulang hingga seterusnya. Terus seperti itu sepanjang malam, hampir tidak berbeda dengan selesai berperang. Sangat menghabiskan banyak kekuatan fisik dan mental. Namun malam ini dia akhirnya kembali merasakan kebahagiaan dari bangun secara alami setelah tidur. Dari pukul 10 malam hingga pukul setengah 9 pagi keesokan harinya, Gukui tidak pernah merasakan tidak nyaman. Pukul setengah 9 pagi setelah dia bangun, dia bangkit dari tempat tidurnya, baru kemudian dia merasakan sedikit ketidaknyamanan di perutnya lagi. Dia tidak bisa menahan kagum di hatinya. Tidak disangka bahwa sebungkus kecil pil pencernaan Jiu Suan tersebut memiliki khasiat yang begitu baik. Khasiatnya berlangsung selama hampir 20 jam. Perlu diketahui, dengan bungkusan kecil yang sama, pil pencernaan Kobayashi hanya bisa bertahan sekitar 2 jam saja. Selain itu, efek obat selama 2 jam
dari pil pencernaan Kobayashi tersebut juga hanya dapat mengurangi rasa sakitnya sampai batas tertentu, tidak sepenuhnya. Namun efek obat yang bertahan selama 20 jam dari pil pencernaan Jiusuan benar-benar membuatnya lega. Dalam perbandingan ini, pil pencernaan Kobayashi tertinggal sangat jauh di belakang pil pencernaan Jiusuan. Gukyu terkejut tetapi juga menantikan untuk dapat mencari waktu agar dapat mendapatkan pil pencernaan Jiuquan kembali selagi perutnya masih belum kambuh dan segera meminum obatnya terlebih dahulu. Namun dia kembali teringat bahwa farmasi Jiuquan hanya mengirimkan sebungkus paket sampel kepada Chen Duo. Gukyu pun tidak bisa menahan diri untuk bergumam dan pada dirinya sendiri. Perusahaan pelit semacam apa ini? Farmasi Jiusuan. Mereka menginginkanku untuk menjadi brand ambassador produk mereka tetapi hanya memberikan sebungkus kecil sampel. Keterlaluan. Setidaknya kalian harus memberikan satu kotak. Sungguh menyebalkan. Setelah berkata, dia segera mengambil ponselnya dan menghubungi Chen Duo. Pil pencernaan Jiusuan itu apakah sudah dijual di pasaran di mana kita bisa membelinya? Chen Duo berkata, berdasarkan dokumen yang mereka berikan, mereka telah memulai produksi setelah mendapatkan izin terbit, tetapi mereka belum dijual di pasar. Mereka mengatakan ingin melakukan pemasaran setelah berhasil mendapatkan brand ambassador. Aduh, sungguh menjengkelkan, Gokuyi berkata. Telepon mereka dan katakan bahwa aku bersedia untuk menjadi brand ambassador obat ini. Tetapi dengan catatan mereka harus memikirkan cara untuk mengirim beberapa produksi ini kepadaku. Chen Duo berseru terkejut. Kokui, apa kamu benar-benar akan menjadi brand ambassador obat ini? Sejujurnya obat ini tidak cocok dengan brand possession kamu. Gyuki bertanya, mengapa tidak cocok? Apakah aku tidak boleh menjadi brand ambassador obat lambung? Cenduduku buru-buru berkata, boleh, tetapi tidak bisa untuk ini. Coba dengarkan lagi namanya pil pencernaan Jiusuan. Namanya terdengar sangat kuno apabila dipadankan dengan bintang besar sepertimu, itu akan menjadi sangat kuno dan itu tidak cocok dengan gayamu. Kui berkata dengan marah, kalau tidak mengerti jangan bicara omong kosong. Mereka memberikan nama ini dengan hebat. Bukankah aku sudah memberitahumu? Arti dari Jiusuan adalah 9 langit. Tahukah kamu bahwa itu tertulis dalam puisi seorang pria hebat dapat pergi mencapai langit ke-9 untuk mengambil bulan dan dapat pergi ke 5 samudera untuk menangkap kura-kura. Nama Jiusuan bisa dikatakan memiliki esensi budaya Tionghoa kita. Ada lagi, efek dari obat ini sangat bagus. Ini adalah obat perut terbaik yang pernah aku pakai secara langsung. Ini adalah barang yang bagus dan tentu saja aku bersedia untuk mendukung dan merekomendasikan hal-hal yang baik seperti ini kepada orang-orang di seluruh negeri dan dunia. Anggap ini adalah kontribusi kecil dariku. Chen Duo berkata, baiklah, aku akan menghubungi perusahaan farmasi ini dan meminta mereka untuk menyiapkan lebih banyak sampel dan kemudian aku akan berbicara dengan mereka mengenai kontraknya. Ketika Chen Duo menghubungi Wei Liang tengah mengawasi produksi pil pencernaan Jiusuan di farmasi Jiusuan. Saat ini seluruh farmasi Jiusuan tengah memusatkan seluruh perhatian mereka untuk memproduksi pil pencernaan Jiusuan. Karena khasiat dari obat tersebut benar-benar bagus, Wei Liang pun yakin bahwa setelah obat tersebut diluncurkan, obat tersebut pasti akan dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok negeri dan bahkan dunia. Jadi sesuai dengan permintaan Yi Chen, dia mulai produksi dengan kapasitas penuh untuk mempersiapkan peluncuran resmi. Ketika menerima panggilan telepon dari Chen Duo, Wei Liang tersenyum dan bertanya, Nona Chen, apakah Nona Gukui sudah memikirkan perihal endorsement tersebut? Chen Duo berkata, begini Presiden Wei, Nona Gukui tidak pernah menjadi brand ambassador untuk produk obat apapun sebelumnya. Alasan mengapa kami setuju untuk mengendorse produk pil pencernaan Anda adalah karena dia meminum obat ini secara pribadi dan merasakan efeknya. Khasiat dari obat ini sangat bagus. Jadi Nona Kui, kami memutuskan untuk menjadi brand ambassador produk Anda. Saya menelpon Anda untuk merinci mengenai kontrak kerjasama ini secara khusus. William sangat gembira dan buru-buru berkata, silakan Nona, jangan berkatakan. Chen Duo berkata, biaya Nona Kui untuk menjadi brand ambassador kalian adalah 80 juta yuan dan kontrak ini berlaku selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini dia dapat menjadi model untuk iklan Anda sebanyak 2 kali setiap tahunnya dan pada saat yang
Bersamaan, dia juga dapat menghadiri acara di perusahaan Anda sebanyak 1 kali dalam 1 tahun. William berseru, 80 juta, tidakkah ini sedikit terlalu mahal? Chen Dodo berkata, mahal. Harga ini adalah harga pasaran untuk tahun lalu. Beberapa waktu lalu, sebuah perusahaan mobil Jepang membayar Kui 130 juta yuan sebagai biaya endorsement, tetapi Kui tidak menerimanya. William sedikit mendecak dalam diam ketika mendengarnya, tetapi dia juga mengetahui bahwa Gu Kui adalah seorang bintang internasional dan memiliki reputasi yang hebat. Di dalam negeri, dia adalah yang teratas dari yang teratas. Jadi harganya akan lebih mahal dan itu normal. Meskipun 80 juta yuan terhitung banyak, tetapi itu tidak berarti bagi farmasi Jushuan saat ini. Jadi dia pun membuka mulutnya dan berkata, 80 juta tidak masalah, tetapi kami berharap agar Nona Gu Kui bisa segera datang ke Jinling untuk menandatangani kontrak dengan kami sesegera mungkin. Selain itu, syuting iklan kami paling baik apabila dilakukan di Jinling. Tidak masalah. Chen Duo berkata, tetapi aku punya permintaan sedikit. Aku ingin tahu apakah aku dapat mereportkan Presiden Wei untuk mengirim kami beberapa bungkus pil pencernaan Jiu Xuan dengan pengiriman ekspres tercepat. William segera berkata, maafkan aku Nona Chen, kami masih belum melakukan peluncuran pil pencernaan kami secara resmi. Jadi berdasarkan peraturan kami tidak dapat membocorkan produk ini terlebih dahulu. Tempoh hari kami mengirim Anda sebungkus paket kecil saja sudah termasuk sebagai pelanggaran aturan bagi kami. Chen Duo berkata dengan tidak puas, Presiden Wei, kita akan segera menjalin hubungan kerjasama secara mendalam. Mengapa Anda masih begitu kaku? Nona Q, kami mengalami beberapa gangguan limpa dan lambung ketika melakukan syuting di Amerika dan belakangan ini penyakitnya masih belum membaik. Setelah dia meminum pil pencernaan Jiu Xuan Anda, dia baru merasakan peningkatan yang sangat besar. Jadi dia mempercayakan kepadaku untuk bernegosiasi dengan Anda untuk mengambil beberapa obat lagi agar dia dapat pulih sesegera mungkin. William berkata tak berdaya, maaf Nona Chen, hal ini telah ditetapkan oleh bos kami. Pada waktu itu kita bertemu dengan perusahaan farmasi di Jepang yang ingin mencoba mencuri resep kami. Jadi kami juga sangat berhati-hati tentang hal ini. Selain itu, aku juga tidak mungkin untuk tidak mematuhi perintah bos jika tidak aku akan layak untuk menjadi general manager di sini. Karena Nona Kyugi telah setuju untuk mengendorse produk pil pencernaan Jiu Xuan kami dan dia sangat membutuhkan obat ini, maka kami dapat memintanya untuk segera datang ke Jinling segera mungkin. Dengan begini kami dapat menyediakan pil pencernaan Jiu Xuan yang cukup untuknya saat membahas kerjasama. Oh ya, tolong beritahu Nona Kyugi bahwa pil pencernaan kami sangatlah ampuh. Jika Nona Kyugi sangat menderita gangguan limpa dan lambung, saya yakin beliau akan dapat sembuh total setelah 3 hari pemakaian obat. Ketika Wei Liang mengirimkan niat kerjasama kepada manajer Gu Kui, dia sama sekali tidak tahu profil sebenarnya dari Gu Kui. Seperti orang biasa lainnya, dia mengira Gu Kui adalah seorang superstar, tetapi dia tidak tahu bahwa identitas dari Gu Kui adalah juga seorang yang terkenal. Ada fenomena yang sangat menarik di industri hiburan. Semakin kuat latar belakang dari seorang tersebut, semakin juga ia suka untuk mengemas dirinya sebagai orang biasa. Sebaliknya, mereka yang tidak mempunyai latar belakang sesuka hati mengemas diri mereka sendiri dengan berbagai cara dan menjadikan diri mereka sebagai orang yang penting. Sebagai seorang yang berasal dari keluarga yang berbeda, seakan dengan cara seperti itu dapat membuat orang lain melihat mereka dengan tinggi. Faktanya, Gu Kui adalah orang dengan latar belakang yang paling kuat di seluruh industri hiburan domestik dan tidak ada lagi yang sama seperti dirinya. Oleh karena itu, Gu Kui juga sangat disiplin dalam industri hiburan, tidak pernah menyebarkan skandal apapun, apalagi melakukan hal yang akan merusak reputasinya. Selebriti lain biasanya suka mengambil segala macam jenis pekerjaan menjadi brand ambassador dan tidak peduli produk apa yang mereka wakili selama mereka mendapatkan uang. Mereka pasti akan menandatangani kontrak kerjasama tersebut. Namun tidak demikian dengan Gu Kui. Dia sangat jarang menerima tawaran brand ambassador dari sebuah produk. Alasan dia jarang menerimanya adalah yang pertama, dia tidak kekurangan uang. Yang kedua, karena biasanya para selebriti seringkali tersandung masalah yang bisa membuat segalanya
berbalik karena mewakili suatu produk tertentu. Oleh karena itu dia pun sangat disiplin akan hal ini. Produk yang dia wakilkan sangatlah sedikit dan kebanyakan dalam produk virtual dari perusahaan besar. Misalnya beberapa waktu lalu dia menandatangani kontrak kerjasama sebagai brand ambassador TikTok dan juga sebagai duta promosi WeChat. Namun beberapa perusahaan yang memproduksi dan menjual produk fisik umumnya tidak akan diterima olehnya meski perusahaan tersebut rela mengeluarkan uang yang banyak. Alasannya tidak menerima tawaran tersebut adalah karena dia tidak ingin para penggemarnya untuk membeli produk yang dia wakilkan karena mereka mengagumi dirinya sendiri. Jika tidak, apabila terjadi sesuatu yang salah dengan produk tersebut, maka itu akan menjadi tanggung jawabnya juga. Satu kali seorang artis crosstalk terkenal pernah menjadi bintang iklan untuk produk penurun berat badan, tetapi kemudian barang tersebut diidentifikasi sebagai barang palsu dan jelek. Ada juga aktor bela diri terkenal yang mengiklankan sampo pencegah kerontokan rambut, namun pada akhirnya media menjadi viral karena produk ini mengandung karsinogen. Hal-hal seperti itu terjadi tanpa henti di industri hiburan. Oleh karena itu, Gu Qiyi pun sangat berhati-hati. Selain itu, dia tidak kekurangan uang, jadi dia tidak terlalu tertarik pada brand ambassador tersebut. Namun kali ini pil pencernaan Jiu Xuan memberinya perasaan yang sangat berbeda. Pertama-tama, pil pencernaan Jiu Xuan sangat efektif. Efeknya jauh lebih kuat daripada obat-obat apapun yang pernah ia minum. Produk yang sangat terkenal, pil pencernaan Kobayashi pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya, dan perbedaannya bisa sampai lebih dari 10 kali lipat. Kedua, pil pencernaan Ji Xuan dibuat berdasarkan dari resep pengobatan Tiongkok kuno, dan hal ini sangat dihormati oleh Gu Qiyi. Dalam beberapa tahun terakhir, kebanyakan orang dengan sengaja mendiskreditkan pengobatan Tiongkok, dan ada juga banyak orang yang menjadi penipu di bawah panji pengobatan Tiongkok. Sangat jarang ditemukan orang yang benar-benar menghormati pengobatan Tiongkok dan juga mempromosikan pengobatan Tiongkok. Selain itu, Gu Qiyi adalah seorang artis yang sangat patriotik. Dia tahu bahwa ada banyak perusahaan farmasi Jepang dan Korea yang dengan tergila-gila eksploitasi pengobatan Tiongkok kuno. Dia juga cukup marah tentang ini dan pada akhirnya menumbuhkan rasa kesal kepada perusahaan farmasi domestik. Namun sekarang dia menghargai farmasi Jiu Xuan dan bahkan menganggap perusahaan ini sebagai harapan untuk mengembangkan pengobatan Tiongkok. Karena alasan inilah dia memutuskan untuk mendukung pil pencernaan Jiu Xuan di dalam hatinya. Selain itu, ada satu alasan yang sangat penting, yaitu karena dia sangat membutuhkan lebih banyak pil pencernaan Jiu Xuan saat ini. Di matanya, satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan masalah pada perutnya sekarang adalah pil pencernaan Jiu Xuan. Oleh karena itu, telah mendengarkan jawaban dari Chen Duoduo, dia pun segera memutuskan untuk pergi ke kota Jinling esok pagi. Wow, ceritanya sangat menarik guys, sangat seru, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini cukup di sini dulu, dan kita akan melanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman lain juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.